الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريق المستقيم ووفقنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Dialah Allah yang telah menghidupkan kita dan juga akan mematikan kita semua. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak akan terbilang, yang sayangnya tak pernah pilih kasih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang paling terindah yaitu nikmatul imani wal Islam. Di balik kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah masih memperkenankan kita untuk bisa sujud kepadanya, salat menghadapnya, dan senantiasa mengingat dan berzikir kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita kerjakan, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup para nabi dan rasul. Dialah nabi yang terakhir, tiada nabi setelahnya. Dialah nabi yang paling sayang terhadap umatnya. Dialah nabi qudwah hasanah, contoh tauladan bagi kita semua yang menginginkan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Teratur juga salawat dan salam kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, para orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ma'iyatullah, merasa selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan di masa manapun kita berada. Dan marilah kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab tiada pun yang mengingat, siapapun yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya pula. Dan ujung daripada itu semua adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang luasnya adalah seluas bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum
annahum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang menjadi sebaik-baik makhluk Allah. Balasan yang akan mereka terima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan itu adalah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun pertanyaannya, adakah jaminan bahwa kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminannya bahwa ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita ucapkan, tilawah Quran yang kita bacakan, sedekah yang kita infakkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang dapat mengetahuinya apakah amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menggembirakan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa jika kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan di mana suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin bagi umatnya yang mengerjakan 3 hal. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi hamba tersebut suatu rumah, suatu istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah gerangan amalan-amalan yang akan membuat orang-orang yang mengamalkannya akan mendapatkan jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa fi a'la al-jannah liman hassana khalaqahu, rawahu Abu Dawud. Jamaah Jumat rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku akan menjamin suatu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, di tepi surga Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku akan menjamin suatu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, di tengah surganya Allah, bagi siapa yang meninggalkan kebohongan meski hanya bercanda semata. Dan aku akan jamin suatu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga yang tertinggi, bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil hikmah dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Poin yang pertama adalah bahwa marilah kita bersama-sama berusaha untuk meninggalkan perdebatan meskipun kita pada posisi yang amat benar. Sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, yang artinya barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia dalam keadaan yang batil, maka Allah akan membangunkan, Allah akan buatkan baginya suatu rumah di tepi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia dalam keadaan kebenaran,
maka Allah akan memberikan baginya, membangunkan baginya suatu rumah di tempat yang paling tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di era media sosial yang amat terbuka sekarang ini, orang berpendapat apa saja, berkata apa saja, bercakap-cakap apa saja. Kadangkala yang dia ucapkan tersebut menyinggung orang-orang lain, mengkadirkan, menghina orang-orang lain. Bahkan tak cukup di situ juga, satu sama lain saling berdebat, satu sama lain sibuk membela kelompoknya masing-masing, menghabiskan waktu berhari-hari, menguras tenaga dan perhatian hanya untuk mendahulukan dan memenangkan kelompoknya masing-masing. Padahal baik yang berdebat maupun yang didebat sama-sama muslim, sama-sama mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Rasul sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hal ini yang dilakukan, maka kita akan masuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa berdebat karena ingin dilihat dan dianggap sebagai golongan-golongan yang unggul. Padahal perdebatan itu kalau kita melihat penjelasan para ulama ada dua. Perdebatan yang mamduh, perdebatan yang diizinkan, yang dibolehkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada pula perdebatan yang dilarang. Adapun perdebatan yang dilarang adalah perdebatan yang ingin memenangkan dirinya, menganggap bahwa dia lebih daripada yang lain. Adapun perdebatan yang dibolehkan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, berdakwahlah, ajaklah orang lain untuk ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ujian terbesar bagi kita adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita pada hakikatnya adalah sedikit. Wa ma utitum min ilmin illa qalil. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu melainkan hanyalah sedikit. Oleh itu sebabnya tidak ada haknya bagi kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain meskipun kita sudah memiliki ilmu tersebut. Imam Syafi'i mengatakan, tawadhu' takun kan najmi la halinadhirin 'ala safahatil ma'i wa huwa nadhirun wa la takun kad dukhani wa huwa ya'lu bi nafsihi wa huwa radiun. Yang artinya, rendah hatilah kalian, maka kalian akan menjadi bagaikan bintang-bintang yang ada di langit sana, meskipun mereka di malam hari terlihat di atas air bagaikan mereka di atas tanah, padahal mereka tinggi yang ada di langit sana. Dan janganlah menjadi orang yang takabur, orang yang tinggi hati, orang yang merasa sombong, karena bagaikan dukhan, bagaikan asap yang meski dia tinggi melambung, tetapi pada hakikatnya lambat laun akan turun pula. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun yang poin kedua adalah marilah kita senantiasa berusaha meninggalkan kedustaan meskipun kita niatnya hanya bercanda. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Dan hal itu ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, apakah engkau bercanda-canda dengan kami? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innani la aqulu illa haqqan. Benar, aku seringkali bercanda dengan kalian, tetapi yang aku lakukan, yang aku candakan tiada lain adalah kebenaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh saja bercanda, kita boleh saja bersenda gurau sesama kita, tetapi hendaklah diperhatikan adab-adab dan etikanya. Dan mudah-mudahan ketika kita senantiasa menjaga diri dari kebohongan-kebohongan, dari penipuan-penipuan,
Allah akan berikan kepada kita suatu rumah di surganya, di tengah-tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin suatu rumah di tempat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memperbaiki akhlaknya, memperbagus akhlaknya, berlemah lembut kepada sesama manusia, bertutur kata yang baik dan yang membuat orang lain tidak menjadi tersakiti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk memperbaiki daripada akhlak-akhlak manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang paling tinggi. Marilah kita sama-sama mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa menyambung silaturahim. Jangan karena satu dua masalah kita memutus sali silaturahim. Karena masalah hutang, karena masalah harta, masalah materi, kita putuskan silaturahim di antara kita. Janganlah melakukan demikian. Sebab Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umatnya bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Oleh itu sebabnya orang yang pertama kali kita sambung tali silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang pernah satu rahim dengan kita atau saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah kerabat-kerabat kita. Dan yang berikutnya adalah tetangga-tetangga kita, jamaah kita, maupun orang-orang yang terdekat kita. Itulah orang yang paling pertama kali kita sambung tali silaturahimnya. Sebab ketika kita senantiasa menyambung tali silaturahim, Allah akan mengumpulkan kita semua. Tidak hanya kita sendirian, melainkan Allah akan mengumpulkan kita semua satu keluarga, sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya aqrabukum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Yang artinya sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya dengan dudukku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang dari kita tidak ingin di hari kiamat dekat dengan Rasulullah, membersamai Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti kita menginginkan hal tersebut. Oleh itu sebabnya paling tidak 3 hal ini kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.